Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Errol Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa cerdas Nusantara, berjumpa kembali dengan Pak Khairul, masih tetap di channel Errol Kembar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 5 tema 1 subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Pada pembelajaran yang ke-6, materi yang akan kita bahas adalah ilmu pengetahuan alam, cara menjaga kesehatan organ gerak dan aktivitas yang mengganggu kesehatan organ gerak. Bahasa Indonesia menentukan ide pokok paragraf serta seni budaya dan prakarya menggambar komik dari teks bacaan. Baiklah anak-anak cerdas Nusantara, langsung saja kita simak penjelasan demi penjelasan berikut ini. Anak-anak cerdas Nusantara, berikut adalah cara menjaga kesehatan organ gerak. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Sedangkan yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Sedangkan yang kelima, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan serta berjemur di pagi hari. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, ada 5 cara bagaimana menjaga kesehatan organ gerak. Karena organ gerak kita ini sangat vital atau sangat bermanfaat bagi kita. Sebaiknya kita bersama-sama menjaga kesehatan organ gerak kita agar kita dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Anak-anak cerdas Nusantara, selanjutnya kita akan melihat kebiasaan-kebiasaan atau aktivitas yang dapat mengganggu kesehatan organ gerak. Ternyata aktivitas-aktivitas ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kegiatan membaca buku sambil tiduran. Kegiatan membaca buku sambil tiduran ini adalah salah satu aktivitas yang dapat mengganggu kesehatan organ gerak kita. Selanjutnya adalah membawa beban yang berat. Kita membawa beban yang terlalu berat yang tidak sesuai dengan kemampuan tenaga kita.
sehingga badan kita membungkuk dan menyangga beban yang sangat berat. Itu sangat berisiko mengganggu kesehatan organ gerak kita. Selanjutnya adalah tidur dengan posisi miring. Nah, siapa di antara kalian yang sering melakukan posisi tidur seperti yang terlihat pada gambar ini? Sering kita duduk di sofa dengan menyangga kepala kita pada pinggir sofa dengan posisi miring. Nah, kegiatan seperti ini atau tidur yang dilakukan pada posisi miring seperti ini dapat mengganggu kesehatan organ gerak kita. Selanjutnya adalah duduk dengan posisi miring juga. Nah, sering kita duduk atau bersender atau nyender pada suatu benda. Ketika kita duduk, maka kegiatan tersebut dapat mengganggu kesehatan organ gerak kita. Selanjutnya adalah naik tangga membungkuk dan turun tangga membusung. Ternyata ini dapat mengganggu organ gerak kita. Sebaiknya kalau kita naik tangga dengan menegakkan badan, dan turun tangga juga demikian dengan menegakkan badan kita. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, itulah beberapa contoh aktivitas yang dapat mengganggu anggota gerak kita. Masih banyak sekali aktivitas-aktivitas lain yang dapat mengganggu organ gerak kita. Anak-anak cerdas Nusantara, dapat kita ambil kesimpulan bahwa menjaga kesehatan organ tubuh termasuk organ gerak sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil, bahkan dapat dilakukan ketika masih dalam kandungan, yakni melalui penerapan gaya, pola hidup, serta pola makan yang sehat. Ada baiknya penerapan pola hidup sehat itu diterapkan sejak kecil, sehingga akan menjadi kebiasaan saat anak sudah beranjak remaja dan dewasa. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, dan makanan, melakukan olahraga teratur, serta penerapan disiplin latihan, dan dengan demikian niscaya kesehatan akan selalu terjaga hingga tua. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, mari sama-sama kita menjaga organ gerak kita dengan makan makanan yang sehat, penerapan gaya hidup dan pola hidup yang sehat, serta rajin melakukan olahraga secara teratur. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, berikut ini kita akan membahas tentang bocah terkuat di dunia pecahkan rekor. Nah, silakan anak-anak cerdas Nusantara, kalian membaca teks tersebut dari paragraf yang pertama sampai paragraf yang terakhir. Setelah itu, kalian mencari ide pokok dari paragraf tersebut. Ini salah satu contoh yang dapat kalian lakukan bagaimana cara menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Pak Guru bacakan satu paragraf. Umumnya tubuh seorang bocah laki-laki yang masih di bawah umur belum memiliki otot yang kekar layaknya seperti pria dewasa. Tetapi hal tersebut berbeda dengan Giulianosturi. Tubuhnya sudah seperti binaragawan. Sekujur tubuhnya sudah dipenuhi dengan otot-otot yang besar. Apalagi jika dia meregangkan setiap bagian tubuhnya, akan nampak benjolan-benjolan otot
di sekujur tubuhnya. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, untuk menentukan ide pokok dari sebuah paragraf, kita harus mencari kalimat utama dari paragraf tersebut. Apabila kita merasa kesulitan menemukan kalimat utamanya karena kalimatnya terlalu panjang dan semua kalimat di paragraf tersebut merupakan kalimat utama, maka kita mengambil sebuah kesimpulan dengan cara mencari tahu, membaca dengan seksama apa yang sedang dibahas pada paragraf tersebut. Seperti pada contoh ini, ide pokoknya adalah tubuh Giuliano Sturi seperti binaragawan. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang komik, yaitu pengertian dari komik. Kita pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang komik. Nah, sekarang kita ulangi lagi, apa itu pengertian komik? Masih ingatkah kalian tentang pengertian komik? Pengertian komik adalah cerita bergambar yang disusun dari gambar-gambar tidak bergerak sehingga menyusun sebuah alur cerita yang mudah dipahami. Nah, itulah pengertian komik. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri komik. Ciri komik yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Yang kedua, proporsional. Siapa yang masih ingat apa itu proporsional? Proporsional itu adalah antara gambar dengan kalimatnya harus ada persesuaian. Yang kedua, menggunakan bahasa percakapan. Yang ketiga, maksud Pak Guru, menggunakan bahasa percakapan. Maksudnya, bahasa yang digunakan adalah bahasa percakapan sehari-hari yang mudah dipahami oleh pembacanya. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Nah, biasanya dalam komik ini seorang pembaca akan mengikuti dari sifat kepahlawanan yang ditonjolkan pada komik tersebut. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Dan yang keenam, menyediakan humor. Karena komik sendiri artinya adalah humor atau lucu. Jadi biasanya komik itu adalah kebanyakan komik-komik yang menyediakan humor atau kelucuan, sehingga membuat pembacanya lebih bersemangat dan merasa terhibur dengan apa yang dibaca. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, itulah beberapa penjelasan tentang materi kelas 5 tema 1 subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini dapat membantu kalian dalam belajar dari rumah. Ingat anak-anak cerdas Nusantara, jaga kesehatan, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hindari kerumunan, dan lain-lain. Terima kasih, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.